Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'asyiral hadirin, a'azakumullahu jami'ah. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita kembali melanjutkan kajian kita ini. Mana sekarang kita sudah sampai pada hadis ke 38. Silakan sebelum kita mulai seperti biasa kita takdim dulu. Tafadhalu. Silakan. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي أحب إلي Yallah, labas. Kembali ke antum insyaallah. Yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Al-hadisu as-saminu was-salasun. An Abi Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi wala yazalu abdi wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya ahabba ilayya bin nawafil fa idza ahbabtuhu. Pindah ke antum setelah ini insyaallah. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي بشيء Abdi, mataqarraba ilayya abdi. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال وما يزال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري ومسلم. Barakallahu fiik. Ini cuma diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Nah, tafadhal silakan. Ahsanallahu ilaikum. Langsung ambil ya, sudah. Siapa lagi? Silakan. Taminu wassalasun. Nah, Abi Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu
وسلم الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته وما تقرب إلي عبدي شيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري. Nah, langsung. Tafadhal. Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Silakan ambil perpun. Siapa lagi? Masih ada? Ya, silakan. Waalaikum. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري. Barakallahu fikum. Ahsanallahu ilaikum. Tafadhal, ambil perpun langsung. Sudah ada? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tsamin was-salasun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qala man adali waliyan faqad azantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wala in sa'alani la'utiyannahu wala in ista'adzani la'udzannahu rawahul Bukhari. Ahsantum. Habis berwudu ya, langsung kembali hafalannya, ha? Tafadhal. Jangan murojaahnya dari kamar mandi ya. Masih ada? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه
وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجلاه التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري. Barakallahu fiik. Tafadhal. Silakan ambil parfum. Masih ada lagi? Sisa satu parfumnya. Ah, masih ada. Antum tadi angkat tangan, enggak jadi. Enggak jadi. Oh, enggak ada angkat tangan. Oke. Masya Allah, barakallahu fiikum. Baik, kita masuk ke dalam syarah hadis ya. Hadis ke-38. Baik. Hadis ini hadis apa namanya? Hah? Hadis qudsi ya. Sama seperti hadis yang sebelumnya yang pertemuan yang lalu. Kenapa kita katakan ini hadis qudsi? Ada firman Allahnya. Allah berfirman. Nah. Jadi ini namanya hadis qudsi. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah ta'ala qala Allah berfirman Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi wali-waliku maka sesungguhnya aku telah mengumumkan perang terhadapnya. Ini tidak main-main ini. Tapi sebentar kita berbicara siapa itu wali Allah. Sekarang banyak orang salah kaprah makna wali ya. Orang gila pun kadang-kadang dibilang wali. Atau orang dukun bisa kebal pedang dibilang wali. Orang bisa berjalan di atas air padahal bantuan jin dibilang wali. Nah ini yang mau kita luruskan nanti insya Allah. Siapa sih wali Allah yang sebenarnya? Apakah orang yang datang dengan karomah-karomah yang ajaib-ajaib itu dibilang wali? Ataukah wali itu hanyalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang di atas jalan Allah, atau seperti apa nanti kita akan jelaskan. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi, mengganggu ya para wali-waliku, maka aku akan mengumumkan perang terhadapnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaih. Dan tidaklah aku dan tidaklah wa ma taqarraba ilayya 'abdi, tidaklah seorang hamba bertaqarrub, mendekatkan diri ya, bertaqarrub itu sudah bahasa Indonesia, kepadaku kecuali dengan yang lebih aku cintai melebihi apa yang aku wajibkan kepada mereka. Ini tingkatan bahwa wajib itu lebih tinggi tingkatannya daripada apa? Sunnah. Tidak ada suatu taqarrub atau ibadah pun yang mendekatkan diri kepada Allah yang lebih aku cintai, kata Allah, melebihi apa yang aku wajibkan atasnya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan wa ma yazal atau wa la yazal itu sama maknanya. Itu artinya senantiasa, continue. Seorang hamba melakukan suatu amalan sunnah sampai aku pun mencintainya. Di sinilah hamba Allah itu bertingkat-tingkat derajatnya di sisi Allah. Kalau wajib itu sudah standar. Standar wali adalah apa? Orang yang melaksanakan yang fardu. Tidak ada satupun yang fardu yang dia tinggalkan. Namun kemudian mereka bertingkat-tingkat kewaliannya di sisi Allah sesuai dengan tingkat kadar ketakwaannya, terutama dengan amalan-amalan sunnahnya. Nanti akan datang juga penjelasannya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Apabila aku telah mencintainya, maka jadilah aku sebagai pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basaruhu alladhi yubsiru bih. Dan penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati
yabtishu biha, dan tangannya yang digunakan untuk memukul. Wa rijluhu allati yamshi biha, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Ini agak rawan ini hadis ya. Disinilah perlunya kita belajar hadis dari para ulama. Kalau tidak, kita bisa salah paham. Seperti yang terjadi pada sebagian orang yang menjadikan ini dalil terhadap pemahaman menyimpangnya, bahwa ada sifat ketuhanan ada pada diri kita yang dia kenal dengan yang dikenal dengan akidah al-hululiyah atau al-wahdatul wujud. Wahdatul wujud atau menyatunya hamba dengan Tuhan. Nah, ini dalilnya mereka bahwa Allah menjadi pendengarannya, berarti Allah ada pada dirinya, kata mereka. Nah, ini nanti akan kita luruskan juga makna dari hadis ini. Kemudian wala in sa'alani la'u'tiyannah, jika dia meminta aku beri, jika dia berdoa aku kabulkan doanya. Wala in ista'adzani la'udiyannahu, dia kalau memohon perlindungan maka aku akan lindungi. Baik. Hadis riwayat Bukhari duna Muslim ya, tanpa diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi tingkatan hadis itu yang pertama, yang paling tinggi itu muttafaqun alaih, yang disepakati sahabatnya oleh Bukhari dan Muslim itu muttafaqun alaih. Tapi kalau yang tidak disepakati sahabatnya Bukhari dan Muslim itu biasanya tertulis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi berbeda ya antara muttafaqun alaih dan riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau muttafaqun alaih itu Bukhari dan Muslim menyepakati nama sahabatnya dari sama-sama, misalnya dari Abu Hurairah. Hadisnya sama dari sahabat yang sama. Tapi kalau riwayat Bukhari dan Muslim, itu biasanya sahabatnya berbeda tapi makna hadisnya mungkin sama dari jalur yang lain barangkali. Kalau setelah itu baru yang tertinggi riwayat Bukhari saja, baru setelah itu riwayat Muslim saja. Baiklah. Pertama kita berbicara tentang kedudukan hadis. Hadis ini seperti yang dikatakan oleh para ulama, hadis yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi terutama dalam permasalahan wali. Ini disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jawami'ul Hikam dalam syarah hadis arba'in ya. Beliau mengatakan innahu asyrafah haditsin fi dzikril auliya. Sesungguhnya hadis ini merupakan hadis yang paling agung yang berbicara tentang para wali. Itu siapa yang tadi mengatakan? Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Kemudian Imam Asy-Syaukani, beliau berkata, "Tamala ala fawaidin katsirah intafa'a ya, an-naf'ul jalil ya, jaliyah ya. Jalilatul qadar liman fahimaha haqqa fahmih." Liman fahimaha haqqa fahmiha wa tadabbaraha kama yanbaghi. Imam Syaukani berkata, hadis ini mengandung faedah yang sangat banyak dan kedudukan yang sangat tinggi bagi yang memahaminya dengan sebenar-benarnya pemahaman dan menghayatinya sebagaimana mestinya. Jadi hadis ini kalau dipahami oleh orang dengan baik, maka tentu dia akan bisa memahami makna wali yang sebenarnya. Itu yang beliau maksud. Kemudian kita pelajari hadis ini satu persatu. Pertama, lafaz dari sabda Nabi, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Artinya tadi siapa yang memusuhi waliku. Artinya memusuhi di sini baik dengan perbuatan maupun dengan lisannya, ya dengan misalnya mengatakan perkataan yang tidak menyenangkan, yang bisa menimbulkan kebencian, atau apa saja sifatnya. Ini sifatnya dalam hadis ini umum, apa saja. Termasuk di dalam hal ini dengan memberi gelar-gelar yang bisa menimbulkan kebencian, seperti gelar Wahabi misalnya. Orang mengajar tauhid diberi gelar Wahabi, itu diumumkan perang oleh Allah kepada mereka. Jadi tidak main-main itu. Orang yang menjauhkan manusia dari tauhid, kemudian mengelakopi para dai-dai tauhid dengan gelar-gelar Wahabi, itu musuh Allah. Karena kenapa? Karena mereka menyebabkan dengan ujaran-ujaran mereka itu menimbulkan kebencian dari masyarakat. Atau dengan gelar-gelar yang lain, bukan cuma Wahabi. Misalnya orang yang memelihara jenggot, memelihara sunnah, digelari jenggot kambing misalnya. Semakin panjang jenggot, semakin goblok misalnya. Musuh Allah. Karena yang memerintahkan kita itu siapa?
Allah. Lalu kita diberi gelaran-gelaran yang bisa menyebabkan kebencian sesama kita. Padahal kalau belum mampu melaksanakan sunnah, janganlah minimal untuk memprovokasi orang untuk tidak melaksanakannya. Minimal dia berdoa kepada Allah agar Allah beri dia hidayah. Kalau belum dia sanggup melaksanakan sunnah tersebut, jangan sampai menimbulkan kebencian. Hati-hati. Lagi ini sesuatu yang berkaitan dengan syariat. Baik. Kemudian wali. Nah, ini perlu kita pahami apa itu wali. Wali, apa artinya wali? Apa artinya wali? Wali bisa pelindung, tapi secara bahasa dulu kita artikan. Wali maknanya adalah dekat, al-qurb atau al-hub, cinta. Makanya kita sering dengar namanya wali murid. Itu orang mestinya kalau jadi wali murid artinya orang yang paling dekat dengan murid tersebut. Orang tuanya kah atau keluarganya kah, maka orang yang paling cinta dan dekat dengan murid tersebut. Waliul amr, yaitu orang yang mengurusi perkara. Makanya itu biasa orang yang dekat dengan urusan, dekat dengan rakyat, karena ya bersinggungan keputusan-keputusannya, kebijakan-kebijakannya dengan rakyat, maka dinamakan wali. Jadi wali itu secara bahasa artinya al-qurb, dekat, dan al-hub, cinta. Baik. Secara syariat atau istilah wali yang dimaksud di sini adalah yaitu orang yang beriman dan bertakwa, seperti yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini, huwal mu'minut taqi, yaitu orang yang mukmin, orang yang beriman, orang yang bertakwa, kama qala ta'ala, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah orang yang tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Lalu siapa kata mereka itu? Dijelaskan ayat berikutnya. Ini dalam surat Yunus ya, ayat 62-63. Allah menyebutkan siapa mereka itu para wali Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Itulah wali. Jadi kalau begitu kita semua ini wali atau tidak? Wali Allah insya Allah. Itu kan kata kita. Belum tentu kata Allah. Ya, kalau kata kita itu namanya ngaku-ngaku. Nah, tapi kalau sudah dianggap oleh Allah sebagai walinya, itu baru wali Allah yang sebenarnya. Kenapa? Karena kadang manusia itu, apalagi zaman sekarang ya, pencitraannya luar biasa ya. Pencitraan. Dekat manusia dia wali Allah, tapi saya sendiri wali setan. Drama tingkat tinggi. Dia istilahnya bermuka dua ya. Kadang kita susah membedakannya. Makanya yang dilihat itu bukan pengakuan kita, tapi Allah yang lebih mengetahui tentang siapa diri kita sebenarnya. Apakah kita layak dikatakan wali atau tidak, wali Allah atau tidak. Makanya kalau kita lihat itu, kalau sekilas itu kita tidak bisa menilai orang sekilas. Makanya la tuzakku anfusakum. Jangan kalian mensucikan diri kalian. Maksudnya jangan kalian menganggap diri kalian suci. Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa. Kadang itu kalau emas pasti kuning ya. Tapi tidak setiap yang kuning itu pasti emas. Ada orang kelihatannya baik-baik ya. Tapi belum tentu kelihatannya baik-baik, aslinya baik. Hati-hati. Kadang-kadang manusia seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan wali di sini adalah orang-orang yang beriman betulan, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh mengatakan auliyaullah humul mu'minun dan muttaqun, fa kullu mu'min taqi fa huwa waliyullah. Setiap orang yang beriman, yang bertakwa, maka dialah orang yang dikatakan sebagai apa? Wali Allah. Dan walayah dengan fathah, wow, bukan wilayah ya. Walayah, kalau wilayah itu kekuasaan.
Walayatullah artinya apa? Mahabbatuhu li'ibadi, yaitu kecintaan Allah terhadap hambanya. Wa nusratuhu iyah, dan Allah selalu menolongnya. Itu maksudnya walaya. Dari asal kata wali dari kalimat walaya. Jadi pertolongan Allah, dukungan Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala menjaganya, itu namanya walayah namanya. Makanya dinamakan waliullah. Dan uniknya kalimat wali ini bisa menjadi subjek dan objek sekaligus. Artinya kalau dibilang seorang mukmin itu adalah waliullah, artinya dia adalah orang yang mencintai Allah, berarti dia subjek toh. Dan orang yang dicintai oleh Allah. Itu namanya waliullah. Nah, makanya di sini Allah berfirman, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Sedangkan ada wali yang lain juga. Jadi wali itu ada dua. Ada wali Allah dan ada wali setan. Adapun wali setan adalah orang yang dikeluarkan dari cahaya menuju kegelapan. Nah, itu wali setan. Ya, jadi kita bahas sekarang wali. Ya, wali itu seperti yang disebutkan oleh para ulama ya. Kita berbicara ini mungkin akan ada tersinggung, wallahu alam ya. Jadi Imam Syafi'i pernah berkata, "Idza ra'aita syakhsan qad yatiru wa fawqa ma'il bahri yasiru wa lam yakif ala hududi syar'i fa innahu mustadrijul bid'i." Kalau kamu melihat ada seorang yang bisa terbang melayang di atas udara dan berjalan di atas lautan ya, tapi dilanggarnya batas-batas syariat, maka itu adalah orang yang mustadraj, yaitu orang yang ditunda siksaannya, dan dia adalah pelaku bid'ah. Kenapa? Karena dia itu sebenarnya bisa melakukan itu hanya bantuan jin. Karena dia tidak berada di atas syariat. Jadi saya ulangi kata Imam Syafi'i, idza ra'aita syakhsan qad yatiru wa fawqal ma'i qad yasiru wa lam yakif ala hududi syar'i fa innahu mustadrajun bid'i. Jadi itu Imam Syafi'i membongkar siapa wali setan yang sebenarnya. Kadang orang terperangah melihat orang kebal, ya tidak mempan bacokan. Kadang dia mempunyai tenaga dalam, ya bisa melempar orang dari jarak jauh. Ha? Kadang orang kagum melihat orang bisa terbang di atas udara. Ha? Kadang orang terperangah melihat orang bisa sholat di atas air. Itu belum tentu wali Allah. Belum tentu wali Allah. Karena setan pun mampu melakukannya. Makanya kalau kita mau lihat apakah persyaratan wali Allah itu harus datang dengan keanehan-keanehan seperti itu? Jawabannya tidak. Makanya Imam Shalih Ibn Utsaimin beliau berkata bahwasanya karomah itu sudah ada sejak zaman dahulu. Karomah itu sudah ada sejak zaman dahulu sebelum Nabi diutus. Dan tetap akan ada peninggal beliau sampai hari kiamat. Itu karomah itu mesti ada. Tapi karomah itu maksudnya sesuatu yang di luar kebiasaan, sesuatu yang luar biasa. Maka karomah itu terjadi kata beliau pada seorang wali yang soleh dan juga bisa terjadi pada wali-wali setan. Nah, kalau dia seseorang yang lurus agamanya, menjalankan hak-hak Allah dan menjalankan hak-hak hamba, maka ketahui itu adalah karomah wali Allah. Tapi kalau kita lihat karomah itu ada pada dukun atau orang yang tidak lurus agamanya, seperti orang yang tidak lurus agamanya, dia mengaku dia sudah sampai ma'rifatullah, tidak wajib lagi sholat, tidak wajib lagi dengan perintah-perintah Allah karena dia sudah sampai kepada Allah, maka ini orang yang sesat. Maka dia tidak bisa dikatakan wali Allah, itu wali setan. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan sendiri dengan tegas beliau mengatakan begini. Wa yattakhidhu awliya Allahi wa hum awliya li syayatin wal yadzubillah hadhihi mughalatatun wa muhaddatun lillah ay yuj'al a'da'ullahi awliya Allahu. Paham artinya? Maksudnya kata beliau, bayangkan zaman sekarang itu banyak orang yang menjadikan wali-walinya setan dianggap sebagai wali-walinya Allah.
Dan ini sebenarnya bentuk penentangan yang sangat serius kepada Allah. Bentuk penentangan yang terang-terangan kepada Allah dengan menganggap musuh-musuh Allah sebagai wali-wali Allah. Ini perkataan Syekh Shalih Fauzan. Makanya kalau karomah itu terjadi pada seorang dukun, orang yang berinteraksi dengan jin, orang yang dibantu oleh setan, maka itu ketahuilah bahwa itu adalah wali-wali setan, karena setan itu kadang membantu manusia untuk melancarkan tujuan-tujuannya, seperti yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam Liqa' Babil Maftuh dalam jilid 8. Baik. Maka kalau begitu kita bisa paham ya bahwa kejadian-kejadian yang luar biasa itu tidak harus terjadi pada seorang wali. Kenapa? Nabi kita pun apa yang kurang kewaliannya? Beliau adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang sudah dijamin masuk surga. Sudah dijamin diampuni dosa-dosanya. Adakah yang lebih wali daripada Nabi? Jawabannya tidak ada. Tapi bersama dengan itu beliau tidak kebal bacokan. Di perang Uhud beliau terluka. Bahkan sampai patah giginya. Bahkan sampai terluka wajahnya. Sampai masuk itu lempengan baju besi ke dalam wajahnya, sampai sahabat mencabutnya dengan giginya, dan ompong itu gigi sahabat gara-gara mencabutnya dengan gigi mereka. Itu menunjukkan bahwa seorang wali pun bisa terluka. Ini Nabi ini, Khalilullah. Beliau tidak punya ilmu kebal, tidak punya ilmu tenaga dalam. Padahal itu dibutuhkan pada saat itu. Beliau tidak meminta bantuan jin untuk melawani kafir Quraisy saat berperang. Nah, ini perlu diluruskan. Jadi kita dalam Islam itu jangan cepat kaget, cepat kagum, cepat terperangah ya. Lihat dulu hakikatnya. Ya, harus teliti kita. Jangan kita cepat tertipu. Hari ini orang sulit membedakan antara dukun dengan wali ya. Atributnya sama, kadang penangkap setan juga pakai sorban ya. Pakai kopiah, pakai gamis. Tapi kerjanya menangkap setan, bekerja sama dengan jin. Nah, ini bukan waliullah. Ini wali setan. Hati-hati. Jadi kadang kita harus memiliki patokan. Apa yang menjadi patokan kita? Yaitu Al-Quran. Makanya Syekh seorang ulama besar Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullah, yang beliau wafat tahun 792 Hijriah. Beliau salah satu ulama terkemuka dari kalangan Hanafiyah. Beliau berkata, "Fil haqiqah innamal karamah luzumul istiqamah." Wali yang sebenarnya adalah orang yang senantiasa istiqamah. Wa anna Allah Ta'ala lam yukrim abdan bi karamah a'zam min muwafaqatihi fi ma yuhibbu wa yardah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memuliakan seorang hamba sesuatu karamah yang paling besar kecuali dengan memberinya taufik, memberinya hidayah untuk tetap melaksanakan apa-apa yang dia cintai dan dia ridhoi. Wa huwa ta'atuhu wa ta'a rasulihi, yaitu ketaatan kepada Allah dan taatan kepada Rasulnya. Inilah wali yang sebenarnya, kata beliau. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau juga mengatakan, wa inna ma ghayatul karamah luzumul istiqamah. Sesungguhnya karamah yang paling sakti adalah tetap bisa istiqamah. Itulah karamah yang paling sebenarnya, yang paling sakti. Falam yukrimullah abdan bimithli an yu'inahu ala ma yuhibbu wa yardah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memuliakan seorang hamba dengan kemuliaan yang lebih besar ketimbang dia diberi pertolongan untuk melaksanakan apa? Semua yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaziduhu mimma yuqarribuhu ilaihi wa yarfa'u bihi darajatahu. Dan Allah menambah apa-apa yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah dan mengangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah karomah yang sebenarnya. Jadi karomah itu bukanlah yang ajaib-ajaib ya, yang bisa terbang di atas air, yang bisa mengubah daun jadi uang. Ada sekarang orang hebat, tapi dia tidak kaya-kaya juga. Bisa merubah daun jadi uang, tapi mainkan mata kita. Apalagi banyak ya yang aneh-aneh yang kita lihat hari ini. Jadi ya karomah itu bisa kita gapai dengan cara ini. Makanya dalam hadis ini kalau kita perhatikan, tafsirannya ditafsirkan ya bagaimana cara mendapatkan itu
kewalian, menjadi seorang wali. Nah, ini tafsirnya. Yani wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Nah, ini penjelas dari hadis ini bahwa kalau orang ingin jadi wali, kerjakan yang wajib. Kemudian setelah itu beristiqomah di atas yang sunnah. Ini tafsirannya ini hadis. Dan sebelumnya kita luput sedikit, faqad azantuhu bil harb. Sebenarnya semua maksiat itu pada hakikatnya adalah bentuk pengumuman perang terhadap Allah ya. Tapi ada maksiat-maksiat khusus yang memang ada nasnya di dalam Al-Quran maupun Sunnah yang mengatakan bahwa itu adalah perang terhadap orang yang melaksanakan kemaksiatan tersebut yang diistilahkan oleh ulama dengan dosa besar. Seperti ya dosa riba. Fa illam taf'alu fa'zanu biharbi minallahi wa rasuli. Itu dalam surah Al-Baqarah. Apabila pelaku riba itu tidak berhenti juga, fa'zanu biharbi minallahi wa rasuli. Maka umumkan perang terhadap mereka dari Allah dan Rasulnya. Itu kata Ibnu Abbas, nanti di hari kiamat mereka itu dikasih pedang, silakan perangi Allah dan Rasulnya. Dan orang yang berperang dengan Allah dan Rasulnya tidak akan pernah menang. Makanya aneh-aneh saja yang akan antum lihat di pelaku-pelaku riba. Ya istrinya sakit inilah, anaknya sakit itulah, dia sakit ini dan itulah. Banyak masalah yang dia hadapi. Itu bentuk apa? Permusuhan Allah terhadap dia. Bangkrut dia. Walaupun secara kasat mata kita yang melihat, wah luar biasa hidupnya mewah, enak ya. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Kemudian dosa yang diumumkan perang secara terang-terangan lagi seperti dosa orang pembegal. Orang yang menebarkan ketakutan di kalangan kaum muslimin. Pembegal itu di dalam Al-Quran juga diumumkan perang oleh Allah. Begitu juga ini dalam hadis ini, yaitu orang yang memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini disebutkan orang yang wali yang sebenarnya itu adalah orang yang bertaqarrub kepada Allah dengan yang wajib. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Tidaklah seorang hamba berdekatkan diri kepadaku ya kecuali dia melaksanakan apa yang aku fardukan atas dirinya. Di sini Allah menggunakan kalimat abdi. 2 kali Allah mengulangi kalimat abdi dalam hadis ini. Itu menunjukkan kewilayahan atau kewalian yang sebenarnya itu adalah al-ubudiyatu lillah, yaitu penghambaan diri kepada Allah. Itu kewalian yang sebenarnya. Jadi semakin tinggi derajat penghambaan diri seseorang kepada Allah, maka semakin tinggi tingkat kewaliannya. Makanya Nabi SAW panggilan yang tertinggi ya dalam beliau ketika beliau Isra Mi'raj, panggilannya apa dibilang oleh Allah? Abdun, hamba. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ila masjidil aqsa. Allah menggunakan kalimat abd di sini. Itu bentuk derajat yang sangat tinggi sekali. Jadi ubudiyah itu adalah derajat tertinggi dalam Islam. Semakin tinggi tingkat ubudiyah atau peribadahan, tingkat ibadah seseorang hamba kepada Allah, semakin tinggi tingkat kewaliannya. Di sini at-taqarrub ilallah di sini tentu dengan amalan ya, amalan soleh, bukan cuma sekedar klaim bahwa saya mendekatkan diri kepada Allah ya. Tapi juga dibuktikan dengan amalan. Dan amalannya harus sesuai dengan amalan yang disyariatkan, bukan amalan-amalan bid'ah. Maka dia melaksanakan apa yang Allah fardukan. Ya, yang definisi fardu di sini adalah ya apabila di situ ada dia sebenarnya fardu dengan sunnah itu mirip ya, sama-sama perintah. Tapi yang membedakan satu amrun jazim, yang satu amrun ghairu jazim. Satunya perintahnya tegas, ada hukuman di belakangnya kalau ditinggalkan. Sedangkan yang satu perintah juga, tapi tidak ada apa? Hukuman di belakangnya. Hanya saya ke seorang mukmin sifatnya dalam Al-Qur'an. Apa sifatnya dalam Al-Qur'an? Sami'na wa ata'na. Kalau orang Yahudi, sami'na wa asaina. Nah, silakan antum ukur diri antum dengan 2 ayat ini. Ini kalau kita mukmin, nah ini ayatnya. Sami'na wa ata'na. Tidak dibedakan apa itu wajib maupun sunnah. Jalankan. Itu patokan. Tapi kalau kita agak mirip-mirip sifat Yahudi, sami'na, saya dengar.
tapi saya tidak laksanakan. Asoina artinya saya tidak mau laksanakan. Saya tinggalkan. Itu maksudnya sami'na wa asoina. Jadi itu patokannya. Makanya bilang Syekh di sini, taqarrub di sini bukan hanya sekedar klaim saja, bukan sekedar dia mengatakan saya bertaqarrub kepada Allah tapi tidak ada buktinya. Dia harus buktikan dengan amalannya, dan kedua amalannya itu harus sesuai dengan syariat. Karena jelas siapa yang melaksanakan amalan walaupun dia seorang ahli ibadah sekalipun, rajin melaksanakan zikir, tapi zikirnya tidak ada tuntunannya. Dia baca misalnya salawat 10.000 kali. Dia tentukan harinya, dia tentukan bilangannya dari dirinya sendiri. Itu diterima apa ditolak? Padahal kalau secara logika itu 10.000 kali luar biasa, ahli zikir itu. Tapi ketika dia menentukan bilangannya sendiri, dia tentukan harinya sendiri dari sisinya, dia takyid, itu namanya bid'ah idhofiyah. Zikirnya oke. Allah memerintahkan kita untuk berzikir kapan saja. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim. Dia setiap keadaan dia berzikir. Tapi ketika ada zikir-zikir mutlak dia takyid, dia buat aturan sendiri, tata cara sendiri, maka itu namanya zikir bid'i, zikir bid'ah, yang dinamakan oleh ulama apa? Bid'ah idhofiyah. Apa itu bid'ah idhofiyah? Yaitu bid'ah yang asalnya adalah ibadah, tapi ketika disandarkan kepadanya sifat-sifat yang tidak ada tuntunan syariatnya, jadilah dia bid'ah. Salawatan bid'ah apa ibadah? Itu disunahkan oleh Rasulullah. Silahkan bersalawat. Bahkan siapa yang bersalawat kepada Nabi, satu, Allah bersalawat kepadanya berapa kali? 10 kali. Itu keutamaannya. Tapi kalau ada orang membuat salawat bid'ah, kemudian dibuat aturan-aturannya sesuai dengan kaedahnya sendiri, ya, aturan-aturan yang dibuat sendiri tidak ada contohnya, maka seperti kaedahnya dengan zikir tadi. Maka inilah yang dimaksud dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang disyariatkan. Maka jangan kita mendekatkan diri kecuali dengan sesuatu yang memang Allah syariatkan. Beliau mengatakan, ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Ini menunjukkan bahwasanya bertakarrub kepada Allah terhadap apa yang Allah wajibkan maupun yang Allah sunnahkan itu, ya, seperti sholat 5 waktu, zakat, puasa Ramadan, haji, ya, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya, itu sangat tinggi sekali derajatnya. Kita sering mendengar keutamaan sholat sunnah sebelum subuh misalnya. Rakaatil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi kalau kita lihat keutamaan ini tidak ada bandingannya kalau dibandingkan dengan sholat subuh itu sendiri. Makanya ada orang kalau dia mengerjakan amalan-amalan sunnah rajin sekali, tapi sholatnya bolong-bolong. Sholat fardunya, ini tak balik ini kajiannya ini. Tidak benar ini dia mengaji ini. Yang benar dia kerjakan dulu yang wajib. Setelah dia sanggup, selesai, bagus, mantap kewajibannya, barulah setelah itu dia apa? Dia menambah dengan yang sunnah. Jangan dibalik. Yang sunnah rajin, puasanya Masya Allah, puasa Ayyamul Bid, tapi puasa Ramadannya bolong-bolong. Itu sama Ji. Karena yang ditambal itu tidak ada. Karena nanti amalan sunnah itu fungsinya di hari kiamat sebagai apa? Penambal. Dan dia juga mendapat kemurkaan Allah ketika seseorang meninggalkan yang wajib, maka Allah akan memurkainya. Karena wajib itu sifatnya jazm, perintah yang tegas, yang ada hukuman di belakangnya. Maka ini harus dipahami dengan baik. Barulah setelah itu dia menambah dengan amalan sunnah apa saja. Di sini tidak diikat dengan amalan sunnah apapun. Di sini disebutkan dalam hadisnya apa? Ya. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Tidak disebutkan jenisnya, apakah jenisnya nafilatul salat, nafilatul siyam, enggak, apa saja. Nah, ini menunjukkan bahwa sangat luas pintunya ya, pintu amalan sunnahnya. Makanya di sini kita bisa melaksanakan amalan-amalan ini dengan memilihnya. Kadang manusia ini suka amalan yang bervariasi. Kadang dia suka ya puasa sunnah, Daud misalnya. Kemudian nanti dia mungkin ya sholat lail dan seterusnya. Makanya ada seorang sahabat, ini menunjukkan keutamaan orang yang rajin melakukan ibadah sunnah.
sering mendatangkan kebutuhan-kebutuhan Nabi, membantu Nabi dalam melayani Nabi dalam kebutuhannya. Kemudian Nabi berkata, "Sal, mintalah." Kemudian sahabat ini bertanya, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah, saya ingin menemanimu di surga. Kemudian kata Nabi, "Awa ghairu zalik?" Ini permintaanmu besar sekali ini. Apa ada permintaan yang lain? Langsung sahabat ini berkata, "Huwazak." Cuma itu ya Rasulullah, tidak ada yang lain. Kemudian Nabi SAW berkata, "Kalau begitu, a'inni ala nafsika apa? Bikasratis sujud." Kalau begitu, bantu saya untuk memohonkan permintaanmu ini kepada Allah, yakni apa? Menemaniku di surga. Itu surga apa itu? Surga paling tinggi, surganya para rasul. Yaitu bagaimana? Bikasratis sujud, yaitu dengan banyak bersujud. Itu maksudnya kata para ulama di sini adalah salat-salat sunnah. Jadi salat-salat sunnah itu nanti bahkan bisa mengantarkan kita pada derajat surganya para nabi. Nah, jadi jangan diremehkan itu salat sunnah ya. Setiap antum malas melaksanakan salat sunnah, maka jadikan ini selalu apa sebagai motivasi. Baik, berapa menit lagi azan di sini? Sudah masuk waktu atau belum? Sudah? Berapa menit? 4 menit. Ya, 4 menit ya untuk batuk lah. Apa? Ada pertanyaan atau tidak? Ada pertanyaan? Kalau tidak kita duduk-duduk aja dulu sebelum azan. Ada sedikit lagi yang mau diselesaikan. Tidak ada lagi pertanyaan berkaitan dengan masalah wali ini. Silakan, silakan. Terkait amalan sunnah yang eh, ditentukan sendiri. Hmm. Nah, apakah termasuk tidak boleh Ustaz, misalnya saya membiasakan selawat ketika saya berjalan ke masjid. Seperti itu Tas. Atau ada amalan-amalan yang saya ingin cukup saya tahu sendiri sebagai pengingat waktu. Saya tentukan waktunya supaya saya mudah mengingatnya. Seperti itu Tas. Jazakallahu khair. Baik. Yang dimaksud dengan menentukan sendiri dalam amalan-amalan yang mutlak di sini adalah dia membuat suatu bilangan tersendiri yang padahal tidak ada jumlah bilangannya dari sunnah Nabi SAW, dan lalu dia meyakini apa? Keutamaannya. Adapun seperti yang antum tanyakan tadi tentang orang yang ya mengisi waktunya, misalnya dia berjalan ke masjid kemudian dia membaca selawat, itu tidak ada masalah. Bahkan itu dia masuk dalam keumuman ayat alladzina yadhkurunallaha qiyama, yaitu orang yang berzikir ya dalam keadaan apapun. Itu tidak ada masalah. Atau dia misalnya sambil nunggu lift dia baca salawat atau dia baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tidak ada masalah. Itu justru yang dianjurkan. Tapi kalau dia misalnya membuat sekian ratus misalnya, kemudian di malam ini misalnya, dan dia yakini keutamaannya, maka disinilah dia terjatuh kepada perkara apa? Bid'ah. Nah, silakan kalau masih ada. Mumpung hujan lagi lebat ini, bisa kita agak lama-lama sedikit sini. Lama-lama sampai selesai. Kalau tidak ada kita duduk-duduk aja dulu. Berapa menit lagi Hasan? 2 menit. Berapa banyak orang yang hidup, yang lahir dan mati dalam waktu 2 menit ini ya. Berharga sekali ini waktu 2 menit. Subhanallah amma yusyrikun. Apakah kamu ingin memberitahu Allah yang mengetahui perkara gaib yang ada di langit dan di bumi, sedangkan Allah lah yang mengetahui segala perkaranya, maksudnya Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ini terhadap bantahan terhadap orang yang apa? Mengklaim perkara yang gaib. Jadi orang yang
banyak sih tafsiran ulama di situ. Di antaranya ada orang yang ingin mencuri-curi berita gaib dan ingin rajmul bil gaib ya, artinya dia ingin eh, eh, menyaingi Allah untuk perkara-perkara yang sebenarnya itu kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan makna yang kedua itu terhadap orang yang bantahan terhadap kaum musyrikin Quraisy yang membantah atau menolak dakwanya Nabi Muhammad dengan alasan-alasan bahwa mereka itu sudah begini yang kami dapatkan dari nenek moyang kami, terus mereka mencari alasan-alasan lain yang seolah-olah mereka itu lebih tahu daripada siapa? Daripada Nabi Muhammad. Muhammad kok ini dulu anak muda bukan siapa-siapa. Jadi mereka gengsi mengikuti, terutama Abu Lahab, Abu Jahal dan yang lain, termasuk Abu Thalib di situ. Sehingga atunabbi'una Allah, apakah kau ingin mengabarkan Allah sesuatu yang Allah semua sudah tahu dari perkara langit dan bumi. Kalian ini tidak tahu apa-apa. Makanya disebutkan dalam surah Al-An'am bahwanya wa ma yukazzibunaka walakinnadz zalimina bi ayatillah yajhadun. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-An'am, qad na'lamu innahu la yahzunukal ladzi yaqulun fa innahum la yukazzibunaka walakinnadz zalimina bi ayatillahi yajhadun. Sesungguhnya kami tahu wahai Muhammad, engkau sedih bahwa mereka itu mendustakanmu. Tapi sebenarnya bukan engkau yang didustakan, tapi orang-orang zalim, orang-orang kafir Quraisy itu sebenarnya mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi mereka itu membantah seolah-olah mereka lebih tahu daripada Nabi Muhammad. Nah, Allahu taala alam. Nah, sudah azan, silakan. Masih ada sepotong hadis lagi kita sempurnakan ya. Baik. Jadi itu tadi ya pertanyaannya. Qul atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Subhanallah amma yusyrikun. Itu yang Anda katakan tadi bahwa seperti disebutkan dalam tafsir ini bahwa qul ya Muhammad lihaula'il jahilin. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang masyarakat jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil kaun. La ya'lamu anna hunaka man yashfa' indahu mimma tas'umun syafa'atuhu. Jadi ini bantahan terhadap orang kafir Quraisy yang menyatakan Lata Uzzanya itu memberi syafaat. Seolah-olah mereka meyakini syafaat itu dari mereka, dan Allah memberikan soal ingkari, istifham ingkari, pertanyaan yang sebenarnya bukan untuk dijawab tapi bentuknya pengingkaran. Apakah engkau mengatakan bahwa kalian itu lebih tahu daripada apa? Daripada Allah Subhanahu wa taala. Fahal ta'lamuna antum ma la ya'lamuhu? Apakah kalian mengklaim bahwa kalian itu tahu sesuatu yang Allah tidak tahu? Ya, itu maksudnya dari ayat itu. Jadi seolah-olah mereka mengatakan bahwa ini pemberi syafaat kami ini, inilah yang bisa menyelamatkan kami di sisi Allah. Terus katakan wahai Muhammad, apakah kalian lebih tahu daripada Allah? Sedangkan Nabi Muhammad itu membawa berita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bantahan terhadap orang-orang yang mengklaim bahwa Lata Uzzanya itu pemberi syafaat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. 6. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi potongan dari ayat dari hadis qudsi ini. Ya, yaitu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru biha. Ya, yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Apabila kalau saya sudah cinta kepada hamba tersebut, maka jadilah saya apa? Pendengarannya yang digunakan untuk mendengar, penglihatannya yang digunakan untuk melihat, tangannya yang digunakan untuk memukul, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Itu yang seperti yang kita katakan tadi. Kalau kita memahami tanpa dipandu dengan pemahaman para ulama, maka kita akan cenderung menyimpang. Nah, terjatuh kepada keyakinan-keyakinan sufi, akidah yang menyatakan Allah bergabung dengan makhluk. Ini keyakinan kufur ya. Keyakinan kekufuran bahwa ada unsur ketuhanan di dalam diri manusia itu jelas, itu adalah keyakinannya orang-orang Nasara.
bahwasanya di dalam tubuh Isa itu ada apa? Unsur ketuhanan. Mereka tahu Nabi Isa itu manusia. Tapi mereka juga meyakini bahwa di dalam tubuh manusia Nabi Isa itu ada Tuhan. Itu makanya Nabi Isa itu dibilang Tuhan. Itu berbeda dengan kita umat muslim. Allah itu berada di mana? Di luar tubuh manusia, di luar alam ini. Allah fis sama. Allah itu bain. Allah itu terpisah dari makhluknya. Itu keyakinan yang benar. Makanya ketika seseorang mengatakan Tuhan ada di mana-mana, terjatuhlah dia pada keyakinan ini. Makanya jangan kita lata ya, terlalu mudah mengekor perkataan orang tapi tidak tahu konsekuensi dari akidah tersebut. Padahal akidah itu sangat berbahaya sekali terhadap keyakinan kita. Nah, jadi maksudnya di sini apa yang dimaksud dengan apabila aku mencintai hambaku maka jadilah aku pendengarannya yang digunakan untuk mendengar. Pertama dulu, kalau seorang manusia cinta pada sesuatu, kira-kira apa yang terjadi? Dia akan melakukan apa? Apa saja. Bahkan dia mengorbankan apa saja untuk mendapatkan apa yang dia cintai. Apalagi kalau Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa atas segala sesuatu yang perkataannya hanyalah antara kaf dan nun, kun fayakun. Mudah sekali bagi Allah. Makanya yang dimaksud ketika Allah mencintai seorang hamba, pertama Allah umumkan dulu di penduduk langit bahwa Allah mencintai fulan. Baru Jibril mengumumkan kepada penduduk langit bahwa Allah mencintai fulan dan akhirnya dia mendapat penerimaan di muka bumi. Itu tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapat penerimaan di muka bumi, di karangan penduduk langit dan di penduduk bumi. Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menjelaskan maksud dari hadis ini, apabila aku mencintai hambaku, jadilah aku pendengarannya untuk mendengar, jadilah aku penglihatan untuk melihat, jadilah aku tangannya untuk memukul, dan jadilah aku kakinya untuk dia berjalan. Maksudnya kata beliau, siapa yang bertaqarrub dengan yang wajib dan yang sunnah, maka dia akan semakin dekat dengannya. Derajatnya akan naik, imannya menjadi semakin meningkat. Sehingga dia beribadah dengan derajat yang paling tinggi, itu derajat muraqabah, derajat ihsan. Dia beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah. Kemudian hatinya penuh dengan mahabbah, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan takut kepadanya serta rindu kepadanya Subhanahu wa taala. Jika demikian halnya, tidak ada yang darinya kecuali apa yang Allah kehendaki terhadap dirinya. Sehingga lisannya itu berucap kecuali yang diridhai oleh Allah, seperti zikir. Dirinya tidak bergerak kecuali atas perintahnya. Begitu dia dengan penglihatan dan pendengarannya, dan setiap gerakannya selalu sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang dicintainya. Dan tatkala misalnya dia tergerak sebagai manusia ya, dan itu adalah manusiawi untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, Allah langsung menyelamatkannya. Contoh nyatanya seperti kisahnya siapa? Nabi Yusuf. Muhammad bihi wa hamma biha. Ketika wanita itu, yakni istri raja, permaisuri raja, berhasrat kepada Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf pun berhasrat kepada wanita tersebut. Lalu kenapa bisa tidak jadi? Padahal sudah sama-sama berhasrat ini. Nabi Yusuf tergoda. Jangan bilang Nabi Yusuf tidak tergoda. Manusia normal tuh. Ada enggak laki-laki yang tidak tergoda dengan wanita? Kalau ada laki-laki yang tidak tergoda dengan wanita, berarti itu dipertanyakan kenormalannya. Hanya saja perbedaannya, Nabi Yusuf itu diselamatkan oleh Allah. Dia tergoda, tapi dia diselamatkan oleh Allah. Dikisahkan dalam buku tafsir bahwa ketika mereka hendak melakukan perbuatan keji itu patung berhala ya, di dalam kamar tersebut ditutupi oleh Zulaiha. Terus Nabi Yusuf bertanya, kenapa kamu menutupi patung tersebut? Terus dia bilang, Zulaiha, saya malu dilihat oleh Tuhanku kalau kita melakukan ini. Langsung Nabi Yusuf sadar. Ini patung ini buta, tuli, dan bisu. Tidak mengetahui apa-apa. Dia masih takut. Bagaimana dengan Allah yang maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Akhirnya Nabi Yusuf pun lari. Dan akhirnya karena orang sudah berhasrat kan. Akhirnya dia tetap dikejar dan robeklah bajunya di bagian apa? Di bagian belakang. Nah, jadi itu bentuk penyelamatan Allah. Karena Allah mengatakan bahwa Nabi Yusuf termasuk dari hamba yang mukhlasin. Hamba-hamba Allah yang ikhlas. Ya, orang-orang yang betul-betul ikhlas dalam beribadah sehingga Allah selamatkan dia di saat-saat seperti itu. Itu yang dinamakan
wali Allah. Kita manusia normal, manusiawi, kita kadang tergoda, manusiawi kadang kita tergelincir, manusiawi sekali. Tidak ada manusia yang maksum kecuali Allah yang Allah jaga. Hanya saja kadang wali-wali Allah itu dibantu oleh Allah, diselamatkan dia. Terkala matanya ingin melihat yang haram, langsung Allah ingatkan dia. Mungkin tidak jadi, mungkin ada saja penghalangnya dan seterusnya. Ketika dia ingin mendengarkan yang haram, langsung hatinya ditegur oleh Allah. Mungkin hatinya tiba-tiba benci terhadap hal tersebut. Nah, itu bentuk penjagaan Allah terhadap hamba tersebut. Ya, jadi itulah maksud dari hadis ini. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarul ladzi yabsiru bihi au yubsiru bihi wa yaduhu allati yabtishu biha wa yarijul lati tamshi biha. Nah, inilah maksudnya dari hadis tersebut. Ya, inilah tentang penjelasan hadis yang berkaitan dengan wali ini, tentang karomah, tentang apa hal-hal yang berkaitan dengan waliullah. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau tidak kita cukupkan. Nah, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada. Nah, habis ya, tidak ada lagi pertanyaan, selesai. Masih ada 7 menit ini jam 8. Tidak ada? Ya, silakan di belakang. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, maksudnya Ustaz, semua maksiat asalnya perang terhadap Allah. Bagaimana Ustaz maksudnya? Maksudnya Ustaz, semua maksiat itu asalnya perang terhadap Allah. Santai. Bagus pertanyaannya. Apa maksud dari semua maksiat itu pada asalnya itu adalah bentuk perang terhadap Allah? Ya, maksudnya adalah bahwa ketika kita bermaksiat itu artinya kita melanggar apa? Melanggar apa? Melanggar larangan ataupun perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya nih, tidak usah Allah saja dulu. Orang tua bilang misalnya apa ya? Misalnya orang tua bilang, kamu apa bagus ya? Yang seolah-olah kalau kita langgar itu dia marah sekali, tapi tetap kita kerjakan. Gimana contohnya bagus? Misalnya begitu, boleh. Orang tua bilang ke anaknya, kamu harus pergi sekolah. Tapi anaknya bilang, tidak mau aja, saya mau bolos. Kira-kira bagaimana perasaan orang tuanya itu? Orang tuanya sudah membiayainya, kemudian sudah menyuruhnya, tapi anaknya cuek. Malah dia bilang, saya tidak mau, saya mau bolos. Kalau begitu, kamu tidak saya kasih uang jajan. Dia bilang, anaknya terserah. Kira-kira bagaimana perasaan orang tua kalau adanya begitu? Itu orang tua loh, yang tidak memiliki ini anak. Sedangkan Allah yang memiliki kita. Kita ini hamba. Allah mau apakan saja kita, Allah mampu. Ya, kemudian tatkala Allah perintah kita, kita langgar. Tatkala Allah larang kita, kita kerjakan. Ini namanya apa? Sama saja mengumumkan perang kepada Allah. Hanya saja maksiat itu juga bertingkat-tingkat. Ada yang dosa maksiat kecil, ada yang dosa besar. Itu yang kita katakan tadi, bahwa ada nas-nas khusus yang memang menyebutkan Allah mengumumkan perang terhadap orang tersebut. Seperti dosa riba, dosa begal, dosa memusuhi wali-wali Allah. Adapun dosa-dosa yang lain pada umumnya dia dapat bagian dari ya peperangan terhadap Allah, karena pada dasarnya dia melanggar melanggar perintah dan larangan Allah. Dan kalau dilanggar perintah larangan Allah, Allah senang atau marah? Allah benci atau senang? Ya, orang perang itu pada umumnya karena suka atau karena benci? Ya, itu maksudnya. Jadi kalau kita langgar, berarti Allah marah dong. Allah benci, itu maksudnya perang. Hanya saja itu yang kita bilang, tingkat maksiat itu bertingkat-tingkat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah. Ini parfum ini, satu ini mau diapain ini? Jangan-jangan rezeki anak ini. Sisa satu, tidak ada yang dapat. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Atau anak yang mau bertanya supaya laku ini parfum. Masih ada waktu kita 4 menit. Jangan khawatir.
Anda cari dulu pertanyaan untuk kasih laku ini parfum ya. Apa bagus pertanyaannya? Apa bagus ya pertanyaannya? Baik, sampai saya jawab. Dalam hadis ini disebutkan satu sifat Allah. Sifat apa itu? Al-hub. Sifat mahabbah. Ahsan. Nah, ini dibantah oleh orang-orang selain Ahlussunnah. Mereka menolak sifat marah bagi Allah, mereka menolak sifat mahabbah bagi Allah. Karena kenapa? Sifat mahabbah, sifat marah itu sifat makhluk. Karena marah itu artinya mendidih kepala, mendidihnya darah. Sehingga kalau Allah marah itu seolah-olah sama dengan makhluk. Sama dengan mahabbah. Mahabbah itu adalah bentuk cinta yang merupakan timbul dari hati. Dan itu bisa menyebabkan Allah serupa dengan makhluk. Maka kita katakan semua sifat-sifat Allah itu layak dengan kebesaran dan keagungannya. Kalau mau kita bilang seperti kaidah mereka, kita katakan Allah melihat, makhluk juga melihat. Nah, kenapa kamu menetapkan sifat melihat bagi Allah? Allah mau mendengar, makhluk juga mendengar. Kenapa kalau begitu kamu juga menetapkan sifat mendengar bagi Allah? Itu kan makhluk juga mendengar. Nah, terus dia akan bilang itu tidak sama mendengarnya. Allah mah mendengar semua bunyi-bunyian didengar oleh begitu juga yang lainnya. Semua sifat seperti itu. Bahwa sifat Allah itu yang layak dengan keagungan dan kebesarannya. Dan makhluk sifatnya juga sesuai dengan kekurangannya, sesuai dengan kadarnya sebagai makhluk. Ya, itulah kadang-kadang hidayah itu ya tidak diberikan oleh Allah kepada semua hambanya. Baiklah, kalau begitu kita cukupkan dulu, pas masih ada 1 menit, tapi nggak apa-apalah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.